بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan. Kemarin sudah selesai pembahasan inti sebenarnya kemarin ya. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Alhamdulillah. Ada tugas kemarin 15, tapi yang satu uzur karena sakit ya. Syafallah, tahurun insyaallah. Ya. Jadi nanti setelah ini pun, setelah bab ini insyaallah juga ada penugasan. Ya, absen setelahnya ya, absen setelahnya. 16 sampai seterusnya nanti. Yang 1 sampai 15 sudah aman kemarin. Kecuali yang belum ngerjain. Yang belum ngerjain dan nggak ada uzur. Nah, baik, tadi siapa yang mau siap baca bab tajwid? Fadhal, fadhal. Ana Ustaz. Ya, fadhal. Bab tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an man lam yujawwidil Qur'ana. Apa Ustaz? 6. Qur'ana. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi min nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Nah, marad asani. Sekali lagi, ada satu orang lagi, silakan. Yang kemarin belum baca. Fadhal, fadhal. Salahuddin Al-Ghifari, fadhal. باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا هلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Nah. Insyaallah, barakallahu fiik. Baik. Kita masuk bab yang baru, bab tajwid. Nah, antum memperhatikan ya, ini kecerdasan seorang Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Ya, yang belum baca nanti atau besok ya. Ini nanti setelah ini juga ada lagi. Baik. Kecerdasan Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, perhatikan ya. Kalau boleh Anda pakai bahasa Anda sendiri ya, ketika seorang ingin berpacu ya dalam ilmu, maksudnya ada ketika lagi digas ya, nggak lupa ngerem. Ada balancingnya, ada keseimbangannya di sini. Nah, begitu juga di sini Imam Ibnu Jazari di awal sendiri bab muqaddimah memberikan pemanasan ya. Istilahnya memberikan pemanasan dulu sebelum masuk bab makharijul huruf. Nah, setelah itu bab makharijul huruf dan sifatul huruf ibaratnya seseorang ini sedang dikasih suplemen yang maksimal.
Ibaratkan kita sedang menerima sesuatu yang maksimal, full di situ. Ya. Atau sedang diberikan senjata yang kokoh, senjata yang tajam. Nah, setelah Imam Ibnu Jazari memberikan ilmu, ya senjata ini ibaratkan sebuah ilmu ya, yang bisa membasmi kebodohan, kejahilan. Nah, beliau tidak langsung melanjutkan ke bab selanjutnya yang kecuali dengan bab ini, bab tajwid ini. Ini adalah apa namanya? Bab ini sebagai seperti penetralisir ya, remnya, tanbihatnya. Nah, jadi udah dikasih senjata. Nah, sekarang hati-hati. Antum sudah punya senjata, maka lihat nih, perhatikan. Jadi habis naik, agak turun dulu. Ini kecerdasan beliau, Imam Al-Jazari. Ya, ini seorang mengajar Al-Quran harusnya seperti itu ya. Jadi hikmahnya seperti itu. Kadang dipolin ya, kasih suplemen gitu, kadang direm dikit. Ya. Kadang ada nasihatnya sedikit. Ya, dikasih senjata, dikasih nasihat supaya ketika membawa senjata ini dia berguna begitu. Ini seorang pengajar yang baik, yang hikmah. Nah, beliau setidaknya memberikan rambu-rambu. Ada 5 poin di sini di bab ini, di bab tajwid ini. Ya, yang pertama beliau mengingatkan bahwasanya tajwid ini punya hukum. Ya, belajarnya itu wajib kifayah dan mengamalkannya itu wajib ain. Nah, ini ya. Ya, jadi walaupun nanti ada didetailkan lagi bagaimana seorang ini yang kriteria wajib ainnya itu seperti apa, yang bisa menjadikan seorang ini berdosa itu seperti apa dan seterusnya ya. Tapi secara umum ketika membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini adalah wajib ya, wajib ain. Baik. Ya, karena apa? Karena Al-Qur'an turun dengan tajwidnya. Ah ini ya, ilahnya di sini ya. Karena Al-Qur'an turun dengan cara membacanya ya, dengan tajwidnya. Jadi nggak bisa Al-Qur'an itu diamalkan tanpa ada ilmu tajwid. Nah, ini juga yang menjawab, kemarin ada yang bertanya juga ya, yang pertanyaan kemarin ya. Nah, ketika cara membaca Al-Qur'an ini, ya kepengen dapat sempurna, di situ ada pendekatan teori dan juga praktek. Nah, baik. Jadi tidak bisa hanya teori melulu tanpa praktek. Nah, begitu juga praktek tanpa teori pun tidak akan sulit mencapai tujuannya. Nah, ya. Poin ketiga ya. Jadi tadi disebutkan adanya hukum itu tajwid secara umum. Dan kenapa? Yang poin kedua adalah karena Al-Qur'an turun beserta cara membacanya. Ya, poin ketiga, aplikasi pembacaan Al-Qur'an ini beliau menyebutkan ada sedikitnya di sini disebutkan 3 poin ya, yaitu qiraah, tilawah dan ada. Qiraah atau tilawah dulu ya. Tilawah ya membaca Al-Qur'an yang diiringi ya, diikuti dengan tartil, diikuti dengan tadabbur dan konsisten ya, enggak hanya sekali 2 kali aja. Tapi rutin. Nah, ini tilawah. Adapun ada ya majelisul ada, ini majelis seorang bertalaki di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya ya. Majelis pengambilan riwayah, ini termasuk juga majelisul ada. Nah, Qiraah ini adalah bacaan Al-Qur'an secara umum. Nah, baik di dalam sholat, di luar sholat, ya. Itu secara umumnya seperti itu. Nah, ini meliputi itu. Jadi tajwidnya itu diaplikasikan ke baik dia qiraah secara umum maupun pada saat tilawah, lebih-lebih pada saat majelisul ada. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, jadi yang makharijul huruf sifatul huruf itu diterapkannya di sini ya. Enggak hanya di tilawahnya aja, enggak hanya di majelis adanya, tapi di qiraah secara umum pun diterapkan. Baik. Kemudian poin yang keempat, Imam Ibnu Jazari mengingatkan ya, dan ini kaidah umum agama kita, agama Islam ya, supaya kita ada di umat yang pertengahan. Nah, menempatkan huruf, baik itu makhraj, baik itu sifat, itu tetap pertengahan ya, enggak berlebihan dan enggak bermudah-mudahan. Sifat juga enggak berlebihan, enggak bermudah-mudahan. Ya, proporsional. Ya, gitu. Nah, ini menerapkan poin ini ya, pertengahannya seperti itu, seperti bagaimana ya harus dengan talaki, dengan gurunya. Nah, makanya di poin yang kelima ditegasin di bait akhirnya itu bahwasanya seorang itu harus melatih lisannya
di hadapan gurunya dengan tarakinya. Maka kalau kita simpulkan yang namanya belajar Al-Qur'an, belajar tahsin, ya, itu punya rukun ya. Kalau kita simpulkan ada rukun tahsin itu ada yang pertama adalah ma'rifatul makharijul huruf. Kita sudah belajar. Dua, ma'rifatul sifatul huruf. Sudah belajar kita, alhamdulillah. Yang ketiga, ma'rifatu ahkamu tajwid. Ahkamu tajwid nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Kemudian yang keempat, ya, riyadhatul lisan, melatih lisan kita sendiri, bukan lisannya orang lain, kita sendiri yang dilatih. Yang kelima, talaki ma'asyaikhi au ma'a ustadi, ya. Jadi talaki di hadapan gurunya. Nah, ini rukun. Di mana kita meninggalkan salah satu rukunnya ini, pasti kita nggak bisa mencapai tahsinul Quran dengan baik. Nah, itu poin dari bab tajwid. Kita beralih ke bab berikutnya. Fadal, tadi yang mau baca silahkan. Bab tafkhim wa tarqiq. Fadal. Dengan Adi Ustadz. Fadal. Iqra. Tapi mohon maaf Ustadz, saya lagi di mobil jadi agak gelap. Videonya juga agak gelap Ustadz. Alam, labas. Bab berikutnya Ustadz. Naam. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Taraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf 'ala Allahi walad wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi wahris 'ala asy-syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatini jatussat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasu ahattul haqqu wa ha'a hashasu ahattul haqqu wa sina mustaqim yaspu. Lanjut Ustaz? Yes. Enggak, satu orang lagi. Diulangi lagi bab ini. Baik. Saya sudah Ustaz. Ya, cukup. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Nah, baik. Baik, satu orang lagi yang membaca masih di bab yang sama. Fadhal. Langsung dinyalakan mic-nya, sebutkan nama yang belum pernah baca. Saya Ustaz. Nama? Ahmad Khairuddin. Ahmad Khairuddin. Baik, fadhal Ustaz. Bab tafkhim dalam tarqiq. Naam, ya. Qala al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima bil alifi ka hamzil hamdi a'udhu hindina Allahu thumma lillahi lan wal yatalattaf wa 'ala Allahi wal mimi min makhmasatin wa min mad wa ba'i barqin batilin bihim bidhi واحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي العلم كحب صبري ربوات اجتثت حج الفجر وبينا فرقا إن سكن وإن يكن في الوفي كان أبيانا وحاء حصحص أحط حق الحق وسين مستقيم يسو. Nah, baik. Di bab ini ya ada sedikitnya 3 poin pembahasan. Yang pertama, Imam Ibnu Jazari mengenalkan salah satu sifat aridhah. Ya. Sifat aridhah ini sifat yang kalau kemarin kan kita belajar sifatul huruf itu semuanya sifat lazimah ya. Sifat zatiyah yang selalu melekat ada. Nah, adapun sifat aridhah ini adalah sifat yang kadang ada, kadang nggak ada. Nah, di kondisi tertentu dia muncul, di kondisi yang lainnya dia hilang. Nah, ini sifat aridhah. Yaitu apa? Tafkhim wa tarqiq. Ya.
Tafkhim ini tebal, tarkik ini tipis. Nah, ini salah satu sifat aridah. Ya, secara garis besar ya, huruf ini kalau dibagi itu ada 3 pembagian huruf ya, huruf hijaiyah maksudnya ya. Itu ada huruf yang selalu tafkhim, ya, selalu dibaca tebal. Ada huruf yang kadang dibaca tebal, ya, tafkhim, kadang dibaca tipis. Nah, ini kadang tebal, kadang tipis. Yang kemudian yang ketiga adalah huruf yang selalu dibaca tarqiq atau selalu dibaca tipis. Ya. Huruf tafkhim itu adalah huruf yang isti'la, yang memiliki sifat isti'la. Nah, ya. Jadi huruf tafkhim ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Nah, kemarin kita sudah hafalkan sifat isti'lanya dimiliki huruf hussa, dhokin, kiz. Nah. Adapun huruf yang kadang tafkhim, kadang tarqiq, ya, itu pada 3 huruf. Alif, lam, ro. Nah, 3 huruf ini. Alif, lam, ro. Ya, nanti kita akan bahas ya kaidah-kaidahnya. Alif, lam, ro. Kadang tebal, kadang tipis. Alif contohnya. Alif kalau dia bersanding dengan huruf tebal, dia jadi tebal, huruf isti'la. Qaf dengan alif, qola. Ko, dia jadi alifnya jadi tebal. Enggak dibaca ka, enggak. Ya, ko. Nah. Adapun kaf dengan alif, ya ka tipis. Ya. Jadi bukan ko, tapi ka. Nah, ini alif. Lam dan ro nanti ada bab khususnya sendiri. Nah, berarti huruf yang selalu tarkik, pembagian yang ketiga, yaitu selain dari huruf isti'la dan selain huruf alif, lam, ro. Nah, itu dia. Ada kurang lebih 19 huruf kalau Anda nggak khilaf ya. Baik. Ini poin pertama. Poin mengenal sifat aridah yaitu tafkhim dan tarqiq. Poin yang kedua, ya, Imam Ibnu Jazari menekankan dengan sangat. Nah, ini porsi di sini adalah harus sering dengan praktek, ya. Apa itu? Bisa membedakan atau bisa menebalkan huruf tebal, bisa menipiskan huruf tipis. Nah, ini, ya. Tidak hanya membedakan saja, tapi menebalkan huruf yang tebal, menipiskan huruf yang tipis, ya. Menebalkan huruf pada saat keadaan dia harus tebal dan menipiskan huruf pada saat keadaan dia harus tipis. Nah, ini berlaku di seluruh qiraat, ya. Berlaku di seluruh qiraat. Nah, terlebih pada huruf yang tadi ya alif lam ro ya. Ya kadang dia bisa tebal, kadang dia bisa tipis. Ya harus bisa digoyang ke kanan dan ke kiri, ke atas ke bawah, tebal dan tipis. Nah, ini harus perlu latihan. Latihan di hadapan guru. Baik. Nah, di sini disebutin banyak contoh ya, alhamdu, alhamdu. Ya, jangan sampai alhamdu, alhamdu. Jadi tipisnya harus tipis ya. Standar tipisnya afsahnya seperti apa ya. Bukan afsahnya orang Indonesia alhamdulillah kan enggak. Alhamdu, alhamdu. A'udzu dan seterusnya ya. Nah, ini banyak kata-kata ini nanti di ketika antum ajarkan ya praktekin ini ke murid-murid antum ya. Nah, poin yang ketiga ya. Jadi harus benar-benar bisa membedakan atau menebalkan huruf pada saat keadaan tebal dan menipiskan huruf pada saat keadaan tipis. Nah, ya. Terlebih ketika huruf itu berjejer, ya, huruf tebal berjejer dengan huruf tipis atau sebaliknya. Ya. Itu yang berpotensi saling merubah ya. Merubah posisinya yang harusnya konsisten tebal menjadi bergeser menjadi tipis atau sebaliknya. Contohnya apa? Datil ya, da tipis, po tebal, datil. Jangan sampai datil. Nah, seperti itu. Di sini ada banyak contoh ya. Di situ bisa kita lihat contoh lagi ahadtu ya. Di situ ada idgham naqis ya. To tebal, ahad tebal dulu baru tu. Ahadtu. Ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini Imam Ibnu Jazari menegaskan ya pada sifat qalqalah pun beliau mengingatkan kembali beliau rahimahullah Imam Ibnu Jazari bahwasanya sifat qalqalah ini dia
sifat yang lazimah, ya, bukan sifat aridah, ya. Maka ketika qalqalah, pada huruf qalqalah, ya, ketika sukun dalam kondisi wasol maupun waqaf itu tetap ada, ya, pada sifat qalqalah ini tetap ada. Ya. Fil waqfi kana abyana, ya. Ini menunjukkan bahwasanya di situ ada tingkatan qalqalah, ya. Qalqalah ini ketika waqaf ini lebih jelas lagi, ya. Lebih terlihat jelas. Makanya sebagian ulama ada yang membagi qalqalah menjadi 4, ada yang menjadi 3, ya. Ada yang apa namanya? Kubro, wusto, sugro. Ada yang apa namanya? Akbar, kabir, ya. Apa lagi? Yang sogir, dan seterusnya, asgor, ya, ada seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan yang membagi 4 itu berarti huruf qalqalah ketika dia berharokat, mutaharik. Ini yang paling bawah. Nah, naik yang poin atasnya yang kedua, yang tingkat atau misalkan ini dari bawah, ya, yang dari bawah berarti huruf qalqalah yang berharokat. Ya. Yang kedua, huruf qalqalah sukun di tengah kata. Yang ketiga, huruf qalqalah sukun di akhir kata. Baru yang keempat, yang paling tinggi, ini huruf qalqalah yang bertasydid di akhir kata, waqaf. Nah, itu beberapa, ini dijelasin, ya. Ada sifat yang aridah, selalu ada ketika wasal maupun waqaf. Contohnya di qalqalah ini pun ada tingkatannya. Nah, baik. Kita masuk bab berikutnya. Hukum ro. Fadhal yang belum baca. Ustaz Ibrahim. Nah, nama? Fadhal. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Muhammad bin Muhammad al-Jazari rahimahullah. Babur ra'at. Wa raqqiqir ra'a idza ma kusimat. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. In lam takun min qablu harfi isti'la. Aw kanatil kasratu laysat asla. Wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, ya, cuma 3 bait aja. Yang lain silakan. Nama Ustaz. Ya, fadhal. Nama Ibnu Saleh Pamungkas. Baik, fadhal Ustaz Ibnu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du faqala al-muallifu rahimahullah babur ra'at wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, baik. Bab tentang hukum huruf ra. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada 3 poin yang kita rangkumkan pembahasan intinya. Ya. Ingat, ini adalah metode yang akan kita ajarkan kepada pemula, ya. Tentunya ada sedikit berbeda dengan ketika kita meningkat di pemahaman tajwid, ya, menengah ke atas lah, ya. Kita akan mencoba menjelaskan kepada pemula, ya, supaya nanti antum juga bisa menjelaskan kepada pemula. Di poin pertama, Imam Ibnu Jazari ingin menjelaskan tentang hukum ro, ya, hukum ro, karena kaitannya tadi sebelumnya ada tafkhim dan tarqiq, ya, dan alif lam ro 3 huruf ini dia bisa tebal, bisa tipis. Nah, beliau ingin menjelaskan ini. Namun, ya, sayangnya di bait ini, ya, beliau hanya menjelaskan satu sisi aja, yaitu kondisi ketika huruf ro dibaca tipis. Ya. Ada alasannya sebenarnya, ya. Kenapa beliau menuliskan yang tipis? Kenapa bukan yang tebal?
Padahal di kita kebanyakan kan yang bermasalah di tebalnya ya. Nah, ternyata ya kalau kita lihat ro ketika tipis itu lebih sulit sebenarnya daripada kita ketika tebal. Nanti coba deh dipraktekin ya. Kalau kita lihat analisa lebih detail lagi, kondisi ro ketika tipis itu lebih sulit daripada menebalkannya. Nah, ini alasannya. Namun, kalau kita menjelaskan kepada pemula ya di bab ini, kita jelaskan yang posisi yang tebalnya. Nah, jadi Imam Ibnu Jazari menjelaskan kondisi tipisnya, tapi poin ini akan bisa dipahami dengan pemahaman terbalik ya. Mafhum mukhalafah ya. Jadi setelah tahu keadaan tipis-tipisnya, maka kaidahnya dibalik menjadi tahu yang tebal-tebalnya. Nah, maka kita suguhkan langsung yang poin yang tebalnya. Baik. Kalau kami mengajarkan ringkas aja ya. Yang pertama ya. Ingat kondisi ro ini berlaku ketika melihat harokat ya, ketika dilihat dari sisi harokatnya. Sukun itu bukan harokat ya. Sukun itu bukan harokat. Nah, harokat adalah dhamma, kasr dan fathah saja. Nah, harokat atas itu adalah dhammah dan fathah, harokat bawah itu kasroh. Nah, jadi mudahnya kalau misalkan kita mau simpulkan hukum ro yang tebal itu yang pertama adalah ro berharokat atas. Udah simpel kan? Ro berharokat atas. Nah, kemudian ro sukun sebelumnya berharokat atas. Ya. Ro sukun huruf sebelumnya berharokat atas. Nanti kalau ada yang tanya, kalau sebelumnya hurufnya sukun gimana? Kan dia bukan harokat. Berarti lihat huruf berikutnya lagi. Udah selesai gitu. Nah, ya. Jadi yang pertama apa? Ro berharokat atas. Yang kedua ro sukun sebelumnya berharokat atas. Nah. Kemudian yang ketiga ro sukun setelahnya huruf isti'la. Ro sukun setelahnya huruf isti'la. Nah. Yang keempat ya, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Nah, udah 4 aja. Buat pemula mudah. Kalau ngapalin banyak-banyak, kalau sesuai dengan kaidah yang ada di bait, diteliti apa yang tipis-tipis, habis itu kita pemahaman terbalik, mana yang tebal, dirinci masih banyak lagi. Tapi kalau buat pemula udah itu aja. Ro berharokat atas, ya. Ro, udah jelas. Ro sebelumnya berharokat, ro sukun sebelumnya berharokat atas. Ya. Fajr. Nah, itu kan seperti itu. 6. Kemudian ro sukun setelahnya ada huruf isti'la. Nah, ada huruf isti'la. Mirsad. Nah. Yang terakhir ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Ya, hamzah wasol ini dia berharokatnya bukan harokat asli. Ya, irji'i. Udah selesai. Ya, mudah difahami. Maka selain itu berarti apa? Tipis. Udah gitu aja. Selain itu dibaca tipis. Nah, baik. Poin yang kedua, Imam Ibnu Jazari menegaskan bahwasanya ada khilaf, ada silang pendapat. Ada silang pendapat tentang ro ini. Ya. Ada kondisi tertentu yang ro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Hanya di kata-kata tertentu saja. Ya. Di sini disebutin apa contohnya? Firkin. Ya. Firkin ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nah, ada khilaf di situ. Namun Imam Ibnu Jazari membaca tafkhim ketika waqaf. Tapi kalau apa namanya? Kalau wasol ini tipis lebih utama. Ini ya. Jadi firqin ini ketika wasol ya bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, tapi tipis ini lebih utama. Nah, baik. Kita simpulkan aja ya. Lafat-lafat yang di situ ada khilaf ya. Lafat-lafat yang ada khilaf
Yang pertama, kondisi tipis yang lebih utama. Jadi maksudnya apa? Boleh tebal, boleh tipis, tapi tipis ini lebih utama. Yang kedua adalah kondisi tebal lebih utama. Baik, kita lihat. Kondisi tipis yang lebih utama itu ada di lafadz yang pertama firkin tadi, ya, ketika wasol. Firkin ketika wasol. Kemudian ketika wakof itu pada lafadz nuzuri, yasri, asri. Nah, dan kitri. Nah, kitr. Nah, itu. Jadi itu ketika wakof, 4 lafadz ini tipis itu lebih utama, ya. Nuzuri, nuzur, yasr, asr. 6. Dan kitr. Nah, itu. Itu pada saat wakof itu tipis lebih utama. 6. Kemudian yang bagian kedua, pada lafadz misra ketika wakof, ini tebal lebih utama. Udah, itu. Nah, ini pengecualian aja. 6. Ya, jadi ada kata-kata yang boleh tafkhim, boleh tarkik, ya, boleh tebal, boleh tipis. Ya. Tapi tadi ada yang utama menurut Imam Al-Jazari. Antum boleh ngamalin keduanya. Kalau mau ikut pendapatnya Imam Al-Jazari juga boleh. Itu lebih selamat. Baik. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga tadi hukum ro secara keseluruhan dan pengecualian. Kemudian yang ketiga, ketika mengucapkan huruf ro yang bertasydid, ya, maka getarannya disembunyikan, ya, takrirnya. Sifat takrirnya ini diucapkan dengan lembut. Nah, ya, diucapkan dengan lembut, tidak terlalu kelihatan. Ya, bahkan ketika sukun aja tidak bertasydid, contohnya apa? Fir'aun, fir. Nah, itu getarannya nggak terlalu kelihatan. Fir'aun. Jangan diucapkan Fir'aun. Ya, tipis. Benar-benar tipis. Taib. Apalagi kalau dia bertasydid. Ar-rijal, ar-ri. Nah, jangan sampai ar-rijal. Ambil tebal dulu. Ar-rijal kebanyakan gitu. Ar-ri. Langsung ke hukum yang tipisnya. Nah. Taib. Masih ada waktu nggak nih? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dijedah dulu. Insya Allah masih ada waktu deh. Afan Ustaz, boleh diulangi tadi yang pengecualian tentang ro tadi ya? Mungkin bisa di pengecualian. Iya. Pengecualian tentang ro, ya, pada kata yang jadi ketika tarkik ini lebih utama, ya, pada kondisi wakof atau wasol. Ya. Yang tarkik lebih utama pada kondisi wasol itu pada kalimat apa? Firqin. Ya, itu lebih utama. Kemudian ketika wakof, ya, itu pada kata nudur. Nudur kan aslinya ada ya-nya, ya mahdhuf, ya, ya-nya dihapus itu. Jadi dibaca nuzur tipis. Dan yasri juga kan ada ya-nya aslinya itu, tapi tidak ditulis yasr tipis. Ya. Asri juga ada ya-nya, tapi nggak ditulis, jadi bacanya asr. Nah, boleh dibaca tebal? Boleh. Asr, boleh. Boleh dibaca yasr, tapi lebih utamanya dibaca tipis. Yasr, tipis. Nah, itu ketika wakof. Begitu juga lafadz al-kitri. Al-kitr itu dia dibaca dengan cara tarkik tipis ketika wakof. Ini lebih utama. Boleh dibaca tebal? Boleh. Al-kitr, boleh. Tapi kalau tipis ini menurut Imam Al-Jazari lebih utama. Al-kitr. Nah. Ya, itu kalau ingin lebih. Nah. Fadal. Dengan Adi Ustadz. Firqin itu kan tadi Ustadz katakan bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Imam Ibnu
Jazari memilih membaca tipis ketika wasal, betul Ustaz ya. Nah, kalau penyebabnya ini apakah bisa dijelaskan Ustaz? Kenapa dibaca tipis? Kenapa kemudian ketika wasal tadi kan khilaf tuh, boleh dibaca tebal juga gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, ya. Baik. Sekarang kalau wakof dulu ya. Kalau wakof firqo. Nah, dia tebal. Ini nggak ada khilaf. Karena apa? Karena kondisinya tadi hukum yang sudah kita sampaikan. Ro sukun, setelahnya ada huruf isti'la. Qaf kan huruf isti'la. Jadi sudah sepakat, nggak ada khilaf di situ. Firqo, firqo, tebal, firqo. Nah, ini kalau waqaf. Ya. Jadi kenapa dia ada khilaf, boleh tipis, boleh tebal? Ternyata huruf qafnya ini ada harokat kasrohnya. Nah, ini yang bikin ilahnya di situ. Ya. Jadi ada ilahnya di situ. Nanti kalau misalkan penyebabnya di huruf istilah yang ada kasrohnya ini. Dan hanya ada di satu tempat aja ya, yang para ulama beda pendapat pada kata firqin ini. Ya, saat wasol. Nah, jadi saat wasol ya, diingat-ingat saat wasol. Jadi ada yang membaca firqin, ada yang baca firqin. Nah, karena apa? Karena qafnya kondisinya dia ada kasrohnya. Nah, nanti kenapa huruf istilah yang ada kasrohnya ini kenapa dia berpengaruh? Nanti di belakang. Ya, ada tingkatan. Ada tingkatan marotibul tafkhim. Ya. Jadi huruf-huruf istilah tapi tidak idbaq. Ya. Huruf istilah yang tidak idbaq. Ya, berarti apa? Ada huruf kho, ghain, dan qaf. Ya. Ketika harokatnya kasroh, ketika berharokat kasroh, atau dia sukun sebelumnya kasroh, atau dia sukun sebelumnya lin, maka itu dikatakan tafkhim nisbi. Nah, ini salah satu penyebabnya di situ. Ya. Sehingga kalau dia wasol, dia qafnya berharokat kasroh. Ya. Tafkhim nisbi itu posisi tafkhim yang paling dasar. Ya. Hampir sama dengan tarkik. Tapi para ulama nggak nyebut dia sebagai tarkik. Dia nyebut sebagai tafkhim nisbi. Nah, sejajar dia. Maka jatuh ketebalannya sehingga roknya khilaf para ulama. Ada yang menganggap enggak, gampangnya gini kalau pakai bahasa kita ya. Ada ulama yang sebagian menganggap kan itu tetap qaf kan gitu. Kan tetap qaf. Jadi tetap aja harus dibaca tebel gitu. Ulama yang lain enggak, dia qaf memang, tapi qafnya ini dia tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi kan sama dengan tarkik kan gitu. Jadi ini roknya dibaca tipis gitu. Jadi ilustrasinya kayak gitulah perbedaan ulamanya ketika tebal dan tipis ya, dia punya pendapat seperti itu. Begitu Ustaz. Nah. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Izin bertanya Ustaz. Baik, fadhal. Yang pertama tentang ini kan kita sedang membahas tentang ro. Nah, biasa kan ya ada yang cadel tuh Ustaz. Nah, untuk yang cadel itu apakah dia masuknya ke lahan jali atau khafi, Ustaz? Kemudian yang kedua tadi untuk yang ro bertasydid itu dibaca tipis Ustaz ya? Cukup Ustaz. Syukran. Ya. Yang pertama, kondisi seseorang yang di situ ada kelainan di anatomi tubuhnya ya, di lidahnya, di giginya, di mulutnya ya. Itu orang yang seperti ini mendapat uzur ya. Dia mendapatkan uzur. Kalau dia berbicara normalnya itu sudah tidak bisa secara normal ya, berarti dia membaca Al-Qur'annya pun nggak bisa secara normal. Maka orang seperti ini mendapat uzur. Tapi kalau dia ngomong biasanya bisa ngomong R gitu ya, tiba-tiba baca Al-Qur'annya nggak bisa ngomong ro. Ini berarti kesalahan ya. Ini berarti masuk ke lahan begitu. Nah, ada sebagian murid kami yang lidahnya pendek, nggak bisa ngomong S gitu. Yang nggak bisa ngomong tipis gitu nggak bisa. As nggak bisa. Jadi kayak nggak nyampe ke makhraj as gitu. Gitu. Nah, ini uzur ya. Ini nggak masalah. Baik. Yang penting dia paham dulu. Oh, jadi pada saat di majelisul ada dia maksimalin
Ya kalau udah nggak bisa ya udah gimana lagi, kan memang ada kendala di anatominya, kan begitu. Kemudian yang kedua, huruf ro bertasdid, lihat tadi kondisi yang tadi. Tasdid ini kan hakikatnya dia ro, ada dua ro. Yang pertama ro-nya sukun, yang kedua ro-nya berharokat. Nah, harokatnya apa? Tasdidnya berharokat atas atau harokat bawah? Kalau harokatnya atas berarti dihukumi tebal, tafkhim. Kalau harokatnya bawah berarti dihukumi tarkik, tipis. Gitu. Patokannya di harokat. Patokannya di harokat. Nah, gitu. Baik. Nah, nanti ada yang tanya, kalau imalah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di riwayat kita ada satu ya, maka itu dihukumi tarkik. Kenapa? Karena imalah ini sebenarnya adalah condong ke alif, condong ke kasroh, ya, condongnya ke kasroh, begitu. Makanya dikatakan miring ya, jangan sampai miring bacanya gitu. Jangan tadinya tegak jadi miring, harokatnya jatuh kan jadi imalah kasroh. Maka itu bukan masuk ke harokat atas kan gitu. Harokat atas kan jelas a u. Nah, jadi kalau imalah tipis. Majreha bukan majreha, re bukan re. Nah, gitu. Nah, baik. Ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Fadal. Terkait sifat qalqalah pada huruf qalqalah yang berharokat, Ustaz minta penjelasannya. Yang kita kenal ya. Pantulan itu kan biasanya di yang bersukun atau yang disukunkan ya. Nah, itu ulama yang membagi qalqalah menjadi 4 ya. Ada asghar ya, yang paling kecil. Ingat, qalqalah ini dia masuk sifat lazimah, ya kan? Masuk sifat zatiyah, sifatnya melekat, selalu ada dalam keadaan apapun. Baik dia sukun maupun dia berharokat. Nah, ini dia. Ini kata kuncinya di situ. Terus bagaimana kalau qalqalah di huruf ba, bi, bu? Mana qalqalahnya? Yaitu qalqalahnya ba, bi, bu. Ya kerasa enggak? Ya segitu. Mantulnya cuma segitu, ya. Mantulnya segitu. Dari posisi makhraj nutup ba, nah itu ada gitu, sedikit banget gitu. Ya, sedikit. Qalqalahnya di mana? Ya di situ gitu. Ya, di situ. Qaf apalagi? Ya qaf ya misalkan. Qa, ti, ku. Mana qalqalahnya? Ya di situ gitu. Itu kata guru-guru kami ketika menjelaskan di situ. Nah, kok nggak kelihatan? Ya memang karena sangat kecil gitu. Karena sangat lemah. Asghar kan dikatakan paling kecil kan, sangat kecil. Begitu, Ustaz. Makanya kalau ngamalin ya yang mudahnya yang ketika wusto ya sama yang di atasnya ya. Jadi yang kondisi sukun baik dia di tengah maupun di akhir, dan yang bertasdid itu yang paling mudah kelihatan di situ. Nah, tapi nggak bisa dinafikan bahwasanya huruf qalqalah berharokat itu nggak ada qalqalahnya, enggak, pasti ada. Cuma kadarnya ya sangat kecil. Nah, begitu Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyak. Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Syekh mau tanya tentang huruf qalqalah. Ketika qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ini kalau anak perhatikan dan ketika dulu anak bertalaki dengan seorang guru, maka ketika qalqalah sughra dan kubra ini tidak ada bedanya. Misalnya pada lafaz tajri ya, aja dengan pada saat ada akhir, atau misalnya yadkhulu, yadkhulu, dan juga ketika di akhir, ketika kubra ahad. Jadi 3 ahad. Tapi di sebagian lafaz di para ulama Mesir malah menyebut dengan ahad, seperti ada hamzahnya. Hamzah yang disukunkan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya Syekh. Nah. Baik. Memang prakteknya qalqalah ini di jalur para ulama dari Syam, dari Mesir, dari Madinah, ini beda-beda. Nah, tentunya tergantung nanti kita sedang talaki sama siapa. Kalau kami sendiri ya,
bisa membedakan antara yang wusta yang di tengah dengan yang kubro. Nah, misalkan apa? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Terasa bedanya, Ustaz? Terasa. Ketika di tengah, lam yalid wa lam yulad. Nah, di akhir dia kubro, lebih abiyana kata Imam Jazari ya, lebih terlihat, lebih tampak kelihatan daripada yang di tengah. Itu. Nah, tapi tetap ketika antum sedang talaki pada guru yang seperti apa. Nah, adapun kalau kadarnya memang ada perbedaan ya, kadarnya itu ada perbedaan cara melafadzkannya. Namun dari guru-guru kami, baik yang dari Jalur Syam, dari Mesir, dari Madinah, dari Yaman, itu nggak pernah ada yang bilang satupun bahwasanya qalqalah ini menambahkan huruf hamzah di akhirnya. Itu nggak ada satupun. Riwayat yang kami terima nggak ada. Jadi sepakat dari riwayat yang kami terima, guru-guru kami nggak ada yang ngomong kalau ada itu ada hamzahnya, itu nggak ada. Itu lahan itu, itu masuk ke lahan. Nah, jadi kalau misalkan seperti ada ya dengan menambahkan itu beda ya. Kalau seperti ada itu maksudnya kayak jelas sekali, tapi nggak ada hamzahnya. Ada itu nggak ada hamzahnya, bukan ada, itu ada hamzahnya. Jadi benar-benar bedakan itu. Ada ini jelas, ada ini ada hamzahnya. Nah, gitu. Nah, wallahu alam. Begitu juga dengan qalqalah yang kubro ya. Qalqalah yang kubro yang bertasydid. Ada sebagian masyayikh yang tidak membedakan antara kubro dengan wusta. Ya. Nggak ada yang beda. Hak kok nggak boleh, nggak ada jedahnya gitu ya. Ada juga yang jalur Mesir juga dengan Syam juga ketika kubro juga berbeda pelafatnya. Dzadikal yaumul haqq. Ini Syam. Kalau misalkan Mesir, dzadikal yaumul haqq. Nah, ada kayak kedhamah gitu. Haqqu. Nah, ini. Jadi memang ini yang ya banyak-banyak kita talaki sama guru ya yang punya banyak jalur, dia punya wawasan. Oh, jalur ini kayak gini, kita ngikut. Oh, jalur ini kayak gini, kita ngikut. Nanti kita gabungin. Nah, gitu. Nah, ini bedanya ahlul tajwid dengan ahlul ada di sini ya. Levelnya ahlul tajwid ya. Itu biasanya dia makanannya tajwid ya udah apa namanya ya, saklek ya. Kalau nggak gitu, salah gitu. Dia ahlul tajwid. Jadi teori, pokoknya harus sesuai dengan teori yang pernah kita dapetin. Tapi kalau alul ada, ya udah banyak dia talaki sama guru, ya. Oh, ini kayak gini, oh, boleh kayak gini, boleh. Ketika ada yang talaki ke kita, gitu, ya antum ini bacaannya Mesir banget dah. Nah, tinggal diarahin yang ke Mesir kayak apa. Ada lagi, wah ini Syam banget lah. Ya udah diarahin Syam seperti apa. Gitu. Ini bedanya antara ahlul tajwid dengan ahlul ada kayak gitu. Di ahlul ada ini dia udah main perasaan, main feel ya. Jadi bukan teori aja yang dipakai, tapi udah perasaan. Nah, di situ ada ruhnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran ya Syekh. Wa iyyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini sama Dedek. Ini mohon maaf lagi mati lampu nih, Ustaz. Jadi nggak kelihatan ya. Iya, lagi mati lampu. Ya, kelihatan dikit. Iya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu tentang roh tadi, Ustaz. Dalam hal getarannya gitu. Terutama yang dari contoh tadi, misalkan nuzur, kemudian yasar, dan asar. Nah, itu ukuran rohnya itu gimana gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan dalam surat Al-Fajr misalkan ya, jadi kita bacanya itu Al-Fajr, jadi R-nya itu apakah kelihatan atau gimana gitu. Wal asr atau wal asr gitu. Itu ukurannya seperti apa gitu, Ustaz. Ya. Baik. Itu dulu, Ustaz. Ya. Oh iya. Baik, ya. Yang pertama, semua huruf sebenarnya nanti di belakang ini ada, di bab berikutnya ada pembahasannya itu. Tapi nggak apa-apa, kita singgung dikit. Jadi huruf ro, ya, semua huruf, nggak cuma huruf ro aja, ya.
ketika biasanya nih kalau hurufnya sukun bertemu dengan sukun, biasanya salah satu hurufnya hilang gitu. Salah satu hurufnya dia hilang ya, atau nggak jelas. Nah, makanya ada sebagian ada yang mengatakan, Anda sendiri belum pernah dapat riwayatnya, mungkin antum pernah dengar ikhwa bimakna jadid ya. Ada yang mengatakan ikhwa bimakna jadid ya. Tapi Anda sendiri dari guru-guru kami belum pernah ada yang mengajarkan hal itu. Allah alam itu asalnya dari mana? Silahkan diteliti siapa yang pertama kali memberikan ucapan itu. Nah, ala kulli hal dua huruf yang sukun bertemu sukun seperti wal fajr dan seterusnya, ini harus semuanya terlihat jelas ya, harus kelihatan sesuai dengan porsinya. Pada lafaz wal fajr, ro-nya dia apa? Kondisi ro sukun ya, huruf sebelumnya berharokat atas ya. Bukan jimnya kan sukun ya. Tadi kan kita sepakat kalau sukun bukan harokat, berarti lihat belakangnya lagi. Oh, ternyata huruf fa berharokat atas. Ya udah, berarti ro-nya tebel kan? Jadi ro makanya ketika praktek seorang harus bisa munculin huruf demi huruf ketika kondisi sukun. Ro, ri, ru, ar. Nah, jadi wal fajr ya, ini kan jimnya qalqalah, tambahin ro ketika sukun. Wal fajr. Fajr tambah ar. Tapi dia tebel. Wal fajr. Nah, seperti itu. Baik, ini tadi bacanya Syam ya kayak gitu. Nanti kalau bacanya Madinah, Mesir nggak kayak gitu. Wal fajr. Nah, gitu. Tapi kalau Syam wal fajr beda. Nah, tergantung nanti antum ketika talaki. Mudahnya di mana. Nah, tapi lihat di ayat yang keempat ya, wal laili idza yasr ya. Nah, yasr ini termasuk pengecualian tadi ya. Dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya karena dia ada ya ma'dzufnya, ya yang dihapusnya. Jadi bisa kalau misalkan tebal, wal laili idza yasr. Yasr. Kalau tipis yasr. Nah, yasr dengan yasr. Nah, ini kalau nipisin dia memang lebih sulit daripada nebelin. Kalau tebel mudah, yasr. Nah, padahal tipis lebih kalau dia di wakof ya tipis lebih utama ya, yasr. Nah, dia tipis begitu. Nah, begitu Ustaz. Jadi tetap harus kelihatan sesuai dengan hukumnya, dia tafkhim atau tarkik kondisinya. Baik. Ya, ya makasih Ustaz. Yang kedua yang ingin ditanyakan itu adalah tentang getaran. Ustaz, masih penasaran saya nih. Kan itu kan itu kalau getaran satu getaran afsoh kan 2 sampai 3 fasih gitu. Nah, ini ukuran satu getarannya itu gimana? Kemudian yang 2 sampai 3 itu gimana gitu? Iya, harus talaki, Ustaz. Oh gitu, Ustaz. Ya, harus talaki. Iya, makanya itu. Iya, jadi penyesuaiannya ketika talaki. Kalau guru sudah menganggap udah cukup segitu, nah, misalkan masih bisa nih ditingkatin lagi, ya berarti itu di posisi fasih kurang afsal kan gitu. Harus talaki saat itu. Nah, contoh Ustaz, misalkan kalau saya mengatakan misalkan Ar-Rahman misalkan, itu yang dikatakan satu getaran itu gimana? Apa Ar-Rahman atau Ar-Rahman gitu, gimana? Yang pertama, yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Nah, itu antum bacanya Mesir saat itu. Karakter bacanya Misri kayak gitu. Jadi Ar-Rahman. Ya, kalau gimana sih? Ya, ini agak putus-putus, ya. Kalau Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Nah, ya. Oh gitu. Ya, cukup segitu aja. Itu satu getaran saat itu. Ya, satu getaran. Satu getarannya gitu. Segitu. Oh iya. Ya, makasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik. Baik. Nah, cukup ya, insyaallah. Nanti habis ini ada tugas ya. Besok berarti masuk ke bab berikutnya. Nah, habis ini ada tugas, nanti Ana share di di grup seperti biasa, tapi yang mengerjakan absen setelahnya. Nah,
Baik, sudah 1 jam insyaallah ya. Cukupkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Natafiqana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafa'anallah bi ulumikum. Ahsanul ilaikum ya Syekh. Syukran ya. Barakallahu fikum wa jazakum